Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau yang sungguh mulia dan hatimu penuh kasih setia. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi. Hingga saat ini Engkau perkenankan kami untuk datang menghadap-Mu. Karena kami mau menaikkan syukur untuk rahmat-Mu yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan yang akan kami jalani kembali. Untuk itu kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu yang akan menjadi terang di jalan kami. Biarlah kiranya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah siapakah kita sehingga kita menghakimi? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu tanda pagar dari mana duit Kaisang menjadi trending di media Indonesia. Pasalnya adalah putra bungsu presiden ini mengeluarkan uang hampir 100 miliar untuk membeli saham di perusahaan frozen food. Kejadian ini memicu banyak orang yang bertanya dan memberi komentar tentang sumber kekayaan putra presiden itu. Tidak tanggung-tanggung, yang memberi komentar adalah orang-orang yang sudah dikenal publik, seperti Wasekjen PA212 yang meminta KPK untuk segera mengaudit harta kekayaan presiden dan keluarganya. Ada juga dosen sebuah universitas yang melaporkan putra presiden itu ke KPK atas kecurigaan pencucian uang. Dan ada juga seorang ekonom senior yang juga merupakan mantan menteri koordinator turut mencurigai sumber uang itu dan memberi komentar yang kurang bersahabat dan seakan menghakimi, menjatuhkan dan merendahkan. Saya kutip komentar beliau dari dalam media tanggal 14 Desember 2021. Beliau berujar, hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana itu? Kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang suka menghakimi karena merasa diri benar. Bahkan lebih dari itu, penghakiman sering juga dimotivasi oleh rasa iri hati dan ingin mencari nama, sehingga orang berkata buruk tentang sesamanya dan memfitnah untuk menjatuhkan orang lain. Secara langsung dan tidak langsung, banyak orang yang terburu-buru memberi penilaian dan memburukkan nama seseorang berdasarkan apa yang dilihatnya. Yakobus melalui pengalamannya sebagai pemimpin gereja melihat banyak jemaat yang bergosip, memfitnah atau menghakimi secara tidak benar. Bahkan ada yang mengekspos dosa orang lain untuk menutupi jejak kesalahannya. Oleh karena itu, secara gamblang Yakobus mengingatkan jemaat untuk tidak saling memfitnah. Karena jika orang yang memfitnah dan menghakimi, orang itu dianggap mencela hukum dan menghakimi hukum itu. Dengan demikian, orang yang seperti ini menempatkan dirinya sebagai pembuat hukum dan menjadi hakim. Yakobus mengatakan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah kita sehingga kita menghakimi sesama kita? Status kita adalah sama di hadapan Tuhan. Kita semua orang berdosa yang telah mendapat kasih karunia penyelamatan. Jika kita mempunyai suatu penilaian terhadap sesama jemaat atau teman atau tetangga kita, bisakah kita terlebih dahulu melihat diri kita dan bertanya apakah kita layak
untuk memberi penilaian terhadap orang itu? Dan apa yang menjadi motivasi kita untuk menghakimi orang itu? Apakah ada rasa iri hati atau ingin menutupi kesalahan kita sendiri? Mari kita simak apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penghakiman yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus dan Yakobus adalah tentang sikap menghukum, sikap kritis, sikap merasa benar sendiri, sikap merendahkan, atau merasa memiliki tongkat pengukur untuk standar moral. Siapakah kita sehingga kita menghakimi orang lain? Kita tidak memenuhi syarat untuk menghakimi. Jika kita menghakimi, artinya kita mengambil peran dan menempatkan diri di kedaulatan Allah sebagai hakim yang adil dan benar. Di dalam membantu orang lain untuk tidak melakukan tindakan buruk, terutama saudara-saudari seiman, kita harus peka untuk tidak menimbulkan masalah. Kita harus membedakan penghakiman dan kebijaksanaan. Kita membedakan yang baik dan buruk secara alkitabiah, dan dengan penuh kasih dan secara jelas menyatakan standar moral dengan doktrin Alkitab. Cara yang tepat untuk membantu seseorang yang memiliki kesalahan adalah dengan mendatanginya secara pribadi, dengan kritik yang membangun dalam kasih. Menawarkan kritik dan bantuan dengan lembut dan rendah hati akan menimbulkan rasa percaya diri di dalam orang tersebut, dan ini akan membantu dia secara positif. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara-saudari untuk mengekang lidah kita dari menghakimi orang lain dan memeriksa diri kita jika kita mempunyai motivasi yang salah dalam penghakiman. Hindarkanlah diri kita dari fitnah dan memburukkan sesama kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Di dalam segala keterbatasan kami ya Bapa, kami mau berterima kasih kepadamu. Engkau telah memperlengkapi kami dengan firman kebenaran-Mu. Kami telah membaca dan merenungkannya. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini Engkau mengingatkan kami agar tetap menjaga keutuhan persekutuan dengan menghindari melakukan fitnah yang menghakimi sesama kami, apalagi dengan adanya rasa iri hati dan benci. Tapi kami harus bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk secara alkitabiah, dan dengan penuh kasih membantu sesama kami, menawarkan kritik dengan lembut dan rendah hati, sehingga timbul rasa percaya diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kami menyadari bahwa tidak patut kami memaksakan orang lain untuk mengikuti standar moral yang kami buat sendiri, bahwa sesungguhnya kebenaran Injil mula yang harus dijadikan standar. Kami mohon pengampunan daripadamu bila kesalahan itu telah kami lakukan selama ini. Kuatkan dan teguhkanlah kami agar selalu menyimpulkan sesuatu dengan terlebih dahulu melakukan penilaian yang bersandar hanya kepada kebenaran firman-Mu. Jauhkanlah kami dari iri hati yang tercela, yang sengaja mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi secara tidak adil. Tetapi justru jadikanlah kami untuk mempunyai kasih, untuk terus memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami, bahkan pikiran kami sekalipun. Bila saat ini ada umat Tuhan yang sedang mengalami tekanan karena diperlakukan tidak adil, karena difitnah, tolonglah Bapa, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyingkapkan ketidakadilan itu, sehingga melahirkan sukacita bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertailah kami Bapa, hindarilah kami dari segala mara bahaya. Inilah seruan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu,
Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.